8 orang kalau nggak salah, waktu pelajaran IPA pada ngumpet di kelas. Ini anak nakal banget, katanya nggak pernah masuk lah atau apa, walaupun nilai akademiknya bagus, cuman ini anak tuh pasti kebiasaan nantinya katanya. Iya, udah berkaca-kaca ini. Namanya siapa, Teh? Oke, namaku Fanny Febriani Safitri, mungkin bisa dipanggil Fanny. Namanya? Azura. Full name? Azura Siti, panggilan Ara. Nama Reza Pahlevi, biasa dipanggil Coke. Sekarang kerjaannya apa? Oke, sekarang aku kerja di Seon Indonesia sebagai CRO atau Sales Edu. Kerjanya saat ini? Bagian konten kreator. Di Seon Indonesia dong. Pekerjaan gue saat ini yaitu konten kreator dan juga sosial media spesialis serta ads spesialis, kayak gitu sih, di Seon Indonesia. Ceritain dong tren masa sekolah yang paling diingat zaman sekolah ini. Oke, mungkin kalau misalnya SD mungkin ya itu salah satunya kayak tukeran binder gitu kan, kayak yang harvest sama yang biasa kayak gitu. Terus isi kertasnya ya? kalau misalnya zaman SMP, zamannya apa? Oh, kalau dari aku sih kayak seragam tuh kan, kalau aku dulu belum di ini sih, masih belum pakai hijab kalau waktu SMP, jadi masih zamannya baping kalau pakai seragam bawah pinggang gitu. Terus sama si roknya tuh pendek gitu, dipotong kayak gitu. Sama gitu juga ya ternyata. Dan setelah di warnet, pulang sekolah selalu ke warnet buat main Friendster doang. Tua banget kayaknya. Tren paling inget dulu zamannya apa ya? Emo, ngerasain gua tuh. Emo, zamannya band death metal. Jadi culture di SMA gua tuh rata-rata semua pakai seragam, cuman kayak bukan jaketnya, kayak jaket ataupun outfitnya tuh kita pakai tangan panjang, bajunya tuh death metal kayak gitu sih, yang wah gokil-gokil dah pokoknya, band-band lokal Indonesia khususnya tapi gitu. Terus kenakalan apa yang paling diingat zaman sekolah dulu sih? Malas pulang. Jadi pulang sekolah pasti keluyuran dulu baru pulang maghrib. Tapi gue tuh selalu pulang sebelum orang tua pulang. Jadi nggak ketahuan. Pinter banget ya. Nakal nggak? Dulu gue bisa dibilang sangat nakal, zaman dari mulai SD, SMP, SMA. Sebenarnya kalau dari segi akademik gue bagus, kayak ya mungkin karena gue bimbel juga dan lain-lain, jadi ranking ya masuklah 10 besar. Tapi nakalnya nggak ada 2. Contohnya waktu SMA, kegiatan setelah olahraga gue selalu cabut. Jadi gue nggak masuk lagi nih. Next setelah olahraga tuh satu mata pelajaran tuh gue nggak masuk. Walaupun akademik gue waktu SMA gue olimpiade sains, khususnya fisika sih. Tapi pelajaran fisika itu tempat gue untuk cabut. Jam-jam cabut itu pas jam fisika karena males. Mungkin zaman SMP sih yang zamannya nakal. Dulu pernah kayak males ikut pelajaran IPA, disuruh ke lab tapi nggak pergi ke lab. Jadi berapa orang ya? 8 orang kalau nggak salah. Waktu pelajaran IPA pada ngumpet di kelas. Jadi nggak ikut ke lab sampai pada akhirnya tuh dipanggil sama guru BK masuk ke BK. Sekarang kenangan manis apa sih yang paling diingat dan mengubah kamu menjadi seperti sekarang? Mungkin kalau misalnya yang nggak terlupakan sih, kalau zaman sekolah tuh dulu kayak berangkat sekolah bareng sama teman-teman, pulang tuh bukannya langsung pulang ke rumah, tapi langsung main sama teman-teman sampai pulangnya tuh malam. Jadi pulang sekolah tuh nggak langsung pulang tapi langsung main sama teman-teman. Terus kalau misalnya masalah tugas itu nanti aja dikerjainnya di sekolah kadang gitu. Yang penting temen dulu ya. Iya, yang penting rame deh gitu. Kenangan manis apa ya? Oh ada sih, kayak
guru kimia gua dan juga guru fisika gua ngomong ke almarhum bokap gua. Dulu tuh kalau ini anak nakal banget, katanya nggak pernah masuk lah atau apa, walaupun nilai akademiknya bagus, cuman ini anak tuh pasti kebiasaan nantinya katanya pas mau kuliah ataupun apa gitu kan. Dan juga di saat gue ada motivasi untuk kuliah di negeri, itu gue pengen nge-push banget gue untuk udah cukup gue nakal-nakalan, sekarang gue fokus aja sekolah kayak gitu sih. Tapi ya walaupun suka ada mata pelajaran yang nggak suka sama gue, tetap gue nggak masuk. Itu sih. Cuman ya 90% lah gue masuk, 10%-nya masih ada nakal dikit. Biar ada bumbu-bumbu dalam hidup. Nggak flat ya. Enggak lah, biar nggak template banget hidup. Kurang asik. Ada sih, tapi sebenarnya kenangan manisnya itu berawal dari kenangan yang buruk sebenarnya. Jadi dulu ada, ya lagi di masa, lagi sekolah, tapi lagi di titik terendah gitu dulu tuh. Karena ada suatu problem, terus akhirnya nggak tahu gimana, kedengeran lah sama guru BK. Terus dipanggil lah sama guru BK tuh. Terus dikorek-korek sama guru BK, sampai nangis tuh di situ, nangis-nangis. Terus akhirnya di situ tuh guru BK tuh kasih apa ya, kayak wejangan nasihat, dan itu tuh hal ya, dan wejangan itu bukan hal yang mustahil, jadi hal yang sebenarnya bisa dilakukan semua orang, tinggal kitanya mau atau enggak. Intinya dia percaya sama aku kalau aku tuh bisa ngelakuin itu. Jadi sampai sekarang, jadi itu tuh menjadi sebuah titik balik di mana aku ngerasa oke, banyak kok yang percaya sama aku, lakuin aja yang terbaik gitu. Iya, nggak berkaca-kaca ini. Sebutin apa aja yang kamu nggak bisa lakuin waktu zaman sekolah dulu, tapi bisa dilakuin anak zaman sekarang. Mungkin kalau misalnya dulu sih, zaman aku dulu SMP atau SMA, kayak kalau misalnya ke sekolah tuh gak boleh bawa HP. Kayak bawa HP tuh harus disumpet-sumpetin dulu gitu, sampai kalau misalnya ada pengumuman nih ada razia handphone, kayak misalnya tuh umpetin, kayak misalnya di bawah tong sampah, di bawah sepatu, atau dimanapun. Terus mungkin kalau misalnya sekarang anak zaman SMP atau SMA mungkin ada sekolah yang memperbolehkan bawa handphone. Dan juga mungkin kalau misalnya zaman aku dulu SMA mungkin belum kenal sama make up buat cewek-cewek mungkin, jadi masih polosan untuk ke sekolah, mungkin pakai bedak bayi aja. Tapi mungkin beda sama zaman SMA sekarang, kayak misalnya cewek-ceweknya tuh udah pada tahu BB cream, lip cream, dan yang lainnya kayak gitu mungkin. Gini nih, yang enak zaman sekarang ya, dulu gue mau internetan aja susahnya setengah mati, ya kan? Harus ke warnet dulu, alasannya ngerjain tugas padahal gue main game. Dan itu banyak banget, kayak kita nyari informasi di Google, di YouTube kita untuk belajar. Itu tuh dulu tuh susah banget, YouTube aja cuma 144 aja, lemotnya nggak ada 2. 144 pixel kalau saya. Itu tuh lama banget. Internet zaman dulu tuh kacau. Zaman sekarang enak banget. Ya kelihatan kan umur gue berapa kan dari kisah itu. Jadi super duper enak lah sekarang, belajar semua ada, bisa di mana aja gitu. Pengen friendsteran di rumah. Ya maksudnya kalau dulu gitu ya udah ada Friendster, terus internet udah gampang kayak sekarang, kan gak perlu ke warnet buang-buang duit sebenarnya kan. Kayak ya apa ya, dulu tuh kan kita mau kerjain tugas, mau sosmedan, susah itu gitu aksesnya. HP juga nggak semua HP punya akses kayak gitu. Anak sekarang sekolah itu udah bisa dandan, udah bisa merawat dirinya, mereka udah punya banyak info-info tentang bahkan untuk menjaga dirinya sendiri gitu. Sedangkan kita kan dulu kayak susah banget ya cari info-info kayak gitu. Gitu sih. Seberapa penting peran digital menurut kamu untuk pembelajaran? Kalau menurut aku penting banget sih, apalagi di zaman sekarang. Kayak kalau misalnya nih zaman sekarang nggak tahu digital atau mungkin ketertinggalan, apalagi di lewat handphone atau laptop yang kayak gitu, itu bakalan ketertinggalan banget. Soalnya sekarang di tahun 2021 apalagi
apa-apa serba digital. Kayak misalnya nih WF sekolah, misalnya sekolah daring lewat laptop, lewat handphone. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu cara pakainya atau mungkin kurang paham, mungkin bakalan ketertinggalan. Apalagi kalau misalnya sekolah kayak gitu bakalan benar-benar ketertinggalan, jadi nggak tahu materi yang disampaikan sama gurunya atau mungkin tentang info-info terbaru. Soalnya sekarang itu apa-apa serba digital kayak gitu. Cepet ya. Penting banget sih ya, karena perkembangan tuh kalau nggak diikutin kita tuh gak akan jadi apa-apa. Karena semuanya tuh sekarang udah serba digital lah. Kayak contoh kita belanja dulu harus ke toko, sekarang bisa online. Dulu kita mau pergi kemana-mana harus panggil taksi, sekarang bisa pesan lewat aplikasi, lewat HP. Itu kan kemudahan-kemudahan yang dari hal sehari-hari bisa kita lakuin, termasuk kayak sekolah gitu. Aku sih berharapnya pembelajaran itu dengan digital itu bisa lebih mudah. Entah untuk segi gurunya, untuk muridnya, misalnya gurunya punya metode belajar yang mudah untuk murid-muridnya. Muridnya juga bisa cari informasi pembelajaran yang juga lebih mudah. Orang tuanya juga jadi punya akses lebih bisa lebih dekat lah ke anaknya, ke murid sebagai murid, ke gurunya yang membimbing anaknya di sekolah gitu. Jadi intinya aku berharap digital ini tuh bisa memudahkan semua peran, terutama di bidang pendidikan. Sebenarnya gini, balik lagi lah ya. Era teknologi kan sekarang tuh eranya teknologi kan. Kita belajar bisa di mana aja, kapanpun dan ya dimanapun gitu. Ditambah dengan kondisi sekarang pandemi, mau nggak mau kita harus melek digital. Kita harus belajar bener-bener ya belajar di rumah aja. Walaupun di rumah aja kita maksimalin nih. Kita butuh punya waktu lebih banyak kan. Nggak harus datang ke sekolah pagi-pagi dan juga diem atau apa. Ngantuk lah, kita di rumah tuh ya udah senyamannya mungkin kita belajar. Nah di situ poinnya sih. Jadi intinya maksimalin dengan era digitalisasi sekarang gitu. Jangan malas-malesan, karena kalau lu nggak melek digital di saat ini, ya udah jangan hidup di masa depan. Karena masa depan pasti digitalisasinya lebih cepat lagi gitu. Pesan-pesan untuk pendidikan di generasi milenial. Untuk generasi milenial, intinya kita itu, kalau buat aku ya, seberapa mungkin dari kalian ada yang punya masa lalu juga kurang bagus, atau intinya gini, kalau kita yakin sama apa yang kita lakuin, kita tuh bisa menyukai apa yang kita lakuin. Begitupun kita misalnya mendapat kesempatan hal yang sebenarnya kita nggak bisa nih ngelakuin ini, ngerasa gak suka, tapi percaya ketika kita ngelakuin hal yang kita sukai, maka hal yang suka itu akan menyukai kita juga gitu. Semuanya akan berbanding baik selama kita lakuin itu selalu baik gitu. Sebagai senior nih yang ya elah semua udah pernah gue cobain lah. Nih, gue ngasih tahu, udah lu bener aja sekolah. Ya kan, udah sekolah bener, lu masuk ranking, lu wujudin impian lu sampai lu sarjana, mau S1, S2, S3, mau ya kayak gitulah. Pokoknya pendidikan lu kejar kasarnya ambisius mungkin, karena itu yang akan ngejawab kehidupan lu di masa depan gitu. Karena ya jujur sekarang lu sikut-sikutan di dunia pekerjaan, di dunia sekolah aja lu sikut-sikutan untuk dapetin ranking 1 aja susah kan. Gimana lagi di dunia pekerjaan gitu. Itu pasti susah banget. Udah, lu bener aja udah hidup. Sekolah. Jangan kayak gua dulu. Udah. Kayak gitu aja, ya kan? Mungkin kalau misalnya di zaman sekarang, kan kalau misalnya zaman aku dulu, terkait pelajaran atau mungkin pendidikan itu dicarinya itu lewat buku, koran, atau mungkin lewat internet jarang. Jadi kalau misalnya di tahun sekarang, kalau misalnya teman-teman nih pengen tahu info
baik itu tentang pendidikan atau mungkin tentang Indonesia atau tentang apapun, itu bisa langsung teman-teman searching aja, cari aja pakai gadget yang teman-teman punya. Soalnya di gadget teman-teman itu pasti bakalan ada apapun yang teman-teman pengen tahu. Di filter juga mana yang baik, mana yang buruknya. Kalau misalnya yang baik-baiknya boleh dimasukin nih, boleh diingat-ingat. Kalau misalnya yang buruknya mungkin ditinggalkan terlebih dahulu kayak gitu.